Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi qad ba'asa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Ja'ala ummatahu wasatan khairal umam hatta yakunu yaumal qiyamati syuhada ala sa'iril umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusus Salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqam wa khatibul umam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu annal i'tina'a wal ittifa'a bi maulidihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurubat bi annahu ma tusida dalika illa li ikramihi wa li mahabbatihi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru sekalian, seluruh keluarga besar SMP 8 Kota Kediri, terkhusus kepada Akhinal Karim, Mudirul Madrasah, Kepala Sekolah, Bapak Yusuf, juga bapak-bapak, ibu-ibu, guru sekalian, tidak ketinggalan anak-anakku yang saya banggakan. Pagi hari ini rasanya tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan. Kecuali ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita mendapat anugerah yang luar biasa besar. Bisa bermuajahah, berkumpul seluruh keluarga besar SMP 8 dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tapi tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selagi belum ada perintah untuk tidak melaksanakan protokol kesehatan. Selanjutnya tidak lupa anak-anakku sekalian, sholawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, nabi kita, rasul kita, kekasih kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita tahu mana yang hak, mana yang batil. Karena beliaulah kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan karena beliaulah kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu tentang kebenaran, tahu tentang apa itu kebatilan. Adik-adikku sekalian, di dalam mukadimah tadi saya sampaikan, i'lamu annal i'tina'a wal ittifa'a bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurubat li annahu ma kusida dalika illa li ikramihi wa li mahabbatihi. Pokok qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ketahuilah adik-adikku sekalian, hari ini tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan tanggal 18 Oktober. Kita ini memperingati, merayakan, menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah termasuk ibadah yang amat sangat besar pahalanya, termasuk a'dhamil qurbat. Agung-agungnya, gede-gede ini
ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Banyak ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah. Pahalanya yang besar-besar banyak. Yang salah satunya adalah kita memperingati, merayakan, menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa memperingati, menyambut, merayakan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ibadah yang agung, mendekatkan diri kepada Allah? Karena tidak ada tujuan yang lain, tidak ada niatan yang lain, tidak ada keinginan yang lain, kecuali kita semua hadir di sini dalam rangka ingin memuliakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingin menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah sendiri. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaan denganku di surganya Allah. Di surganya Allah. Sapa wonge, lek Jawane sapa wonge sing seneng karo aku, mongko wong sing seneng karo aku mau bakal bersamaan denganku di surganya Allah. Kita merayakan Maulid pada pagi hari ini karena kita ingin menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah diantaranya kita memperingati Maulid baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain tidak bukan, tidak ada niat yang lain-lain kecuali karena kita ingin memuliakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin menunjukkan ya awake dhewe cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini satu hadis. Di dalam hadis yang lain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu wonten hadis mengatakan Ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang A'rabi. A'rabi niku orang alas, wong sing manggone nang alas, orang yang tempat di pedalaman. Datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena A'rabi ini sering mendengar cerita tentang kondisi hari kiamat. Karena sering mendengar kondisi hari kiamat, dia mati. Sehingga datang kepada Rasulullah, ya pada waktu pengajian ngaten itu, bunyi-bunyi A'rabi. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan sih Kanjeng Nabi terjadinya hari kiamat? Datang, ngaji katanya gitu loh. Konyuk nang arepe Kanjeng Nabi terus matur Kanjeng Nabi, kapan sih tekane dina kiamat? Ya beberapa kali pertanyaan oleh Nabi tidak dijawab. Nah, kemudian di sing takok kemana? Ana ya Rasulullah, kemudian saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab dari pertanyaan itu. Tapi yang dijawab oleh Rasulullah bukannya jawaban tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan tanda-tandanya hari kiamat datangnya seperti apa, Rasulullah pun juga tidak menjelaskan. Tapi justru balik bertanya kepada Rasulullah bertanya lagi kepada si A'rabi tersebut. Ma'adattalaha. Wahai engkau yang bertanya. Jika kamu bertanya kepadaku kapan terjadinya hari kiamat, justru kembali bertanya Rasulullah. Kalau hari kiamat datang, apa yang engkau persiapkan? Ma'adattalaha. Opo? Saya mau persiapan untuk menyambut datangnya hari kiamat. Itu malah takut Kanjeng Nabi. Nah ini loh Rasulullah. Sebab apa? Yang tanya A'rabi. Yang tanya orang dunung. Nggak perlu menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat, karena memang tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak menjelaskan tanda-tandanya kapan jatuhnya hari kiamat. Ini tanda-tandanya mawon nggih boten disampaikan. Tapi justru Rasulullah bertanya kembali, apa yang engkau persiapkan tatkala hari kiamat datang? Karena itu intinya. Ngomong kiamat yang sedemikian luar biasanya.
Sing la aina nadoro, tidak ada mata yang sanggup melihat hal yang luar biasa. Tidak ada telinga yang sanggup mendengar cerita tragisnya hari kiamat. Dan tidak ada orang yang sanggup membayangkan koyo opo sing dino kiamat itu. Itu tidak penting. Justru yang terpenting ketika datangnya hari kiamat itu persiapan apa yang harus kita persiapkan ketika hari kiamat datang. Ma'akatalah, apa yang engkau persiapkan ketika hari kiamat datang. Kadang saya sendiri sebaiknya ya kita kok nenang awake dhewe. Pertanyaan itu juga harusnya kita tanyakan kepada kita semua yang hadir-hadir di sini, adik-adikku sekalian. Ayo, saiki lamun pertanyaan itu ditanyakan kepada kita yang hadir di sini. Ketika hari kiamat datang, apa yang kita jadikan bekal? Apakah ibadah kita cukup? Apakah dengan apa yang sudah dimiliki kini cukup untuk menghadapi hari kiamat? Ini baginda Rasulullah. Sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh A'rabi dan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah menunjukkan kecerdasan Rasulullah. Jawaban tidak hanya dikhususkan kepada A'rabi, tapi seluruh umat Islam. Ketika pertanyaan itu ditanyakan kepada seluruh umat Islam, apa yang kau sudah siapkan ketika hari kiamat datang? Itu Rasulullah yang luar biasa. Tapi jawabannya Arabi ini kudu digoceli awake dhewe iku ya. Padha ya adalah. Si Arabi apa jawabnya? Faqala ma adatulaha kasih rasolatik wala siapin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Kanjeng Nabi, jenengan lek takok kula, persiapan apa ketika hari kiamat datang? Amal apa yang sudah saya miliki ketika hari kiamat datang? Kula niki, saya ini tidak memiliki persiapan apa-apa ya Rasulullah. Saya tidak memiliki sholat yang banyak, wong saya ini pengembala. Saya tidak memiliki saum, puasa yang banyak, ibadah yang banyak. Betul gak ada wong kula niki angon. Tapi terus ini lho, sing menarik terus ini. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini hanya mencintai kepada Allah dan mencintai kepada engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah napa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'amman ahabbah. Seseorang akan bersamaan dengan orang-orang yang dicintai. Itu jawabannya Rasulullah. Ketika seperti itu jawaban Rasulullah, al-mar'u ma'amman ahabbah. Seseorang akan bersamaan dengan orang-orang yang dicintai. Nah ini Masya Allah. Ini jawaban yang harusnya juga harus kita jawab. Yang awake dhewe ngandal ibadahi awake dhewe. Seberapa banyak ibadah yang kita miliki, saya tidak akan pernah cukup itu kita menghadap kepada Allah. Tapi A'rabi mengajarkan kepada kita, dan itu jawabannya juga dibenarkan oleh Rasulullah. Apa? Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya awake dhewe isu-isu iki koyo ngene, ngumpul koyo ngene, tidak lain tidak bukan karena kita ingin membuktikan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini semoga dicatat oleh Allah sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian sesuai dengan hadis Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Kita akan bersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, dan kita jelas-jelas mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kudu cerdas, kita harus cerdas, adik-adik harus cerdas. Jangan sampai salah kita mencintai, jangan sampai salah kita sewenang, salah kita mengidolakan, salah kita mencintai, karena itulah yang akan membawa kita di akhirat kelak. Sudah, gak ada orang yang lebih saya cintai kecuali Allah. Gak ada figur yang saya cintai, yang saya kagumi, yang saya jadikan suri tauladan, yang saya jadikan contoh kecuali
kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan di dalam hati diri kita masing-masing, adik-adik sekalian. Saya tidak akan pernah mencintai lebih daripada Allah dan Rasulnya. Saya tidak akan pernah menjadikan tauladan siapapun kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu sudah tertanam di dalam hati kita masing-masing, tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing, maka tidak hanya kita akan bersamaan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak, tapi di dunianya pun kita akan juga mendapat kebahagiaan, mendapat ketenangan, dan tercukupinya kehidupan kita. Jadi mulutan itu tidak hanya sekedar mulutan, tidak hanya sekedar setiap tanggal 12 kita memperingati hari kelahiran Rasulullah. Boten. Tidak, makna yang jauh lebih dalam. Karena itu semua dalam rangka bukti nih, nyoto nih. Bukan sekedar aku senang. Buktimu apa? Harus kita buktikan. Nah, salah satunya untuk membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, ya kita memperingati. Dengan memperingati ini terulang tiap tahun kita memperingati. Tiap tahun kita memperingati. Sehingga kuat di dalam diri kita. Di mana setiap tahun kecintaan kita tanamkan. Setiap tahun kecintaan kita tanamkan. Ini momentum. Peringatan Maulid Nabi momentum untuk menanamkan sekuat-kuatnya di dalam diri hati kita masing-masing untuk bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya terkait dengan memuliakan ini Al-Quran sudah ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nurral ladzi ulaika humul muflihun. Insyaallah maka orang-orang yang mengimani kepada Rasulullah wa azzaruhu dan orang-orang yang memuliakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nasaruhu dan orang-orang yang menolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman jelas kita iman, melekat, bahkan itu menjadi syahadah kita, menjadi kesaksian kita. Iqrarul bilisan wa tasdiqul qalbi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Niku falladzina amanu. Niku pun tertancap kuat. Pun boten bakal terkikis, tidak akan terkikis adik-adik sekalian. Tidak akan terkikis. Ketika itu sudah tertancap kuat, pengaruh apapun tidak akan sanggup mempengaruhi kuat tancapan syahadah kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kuat betul, harus tertanam betul. Situasi dan kondisi apapun, keadaan seperti apapun, dimanapun kita berada, walaupun nan jauh di sana, tanamkan falladzina amanu. Kita iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Niku falladzina amanu. Wa azaru dan memuliakan. Memuliakan bukannya banyak. Salah satu kita memperingati yang lebih puncak daripada kita memuliakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncak daripada kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain tidak bukan adalah menjadikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan kita. Mengikuti apapun yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghindari apapun yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu puncak tertinggi dari kecintaan kita kepada Rasulullah, puncak tertinggi dari kita memuliakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikraman wa ta'aduban
Wa imanan kepada baginda Rasulullah SAW adalah mengikuti seluruh ajaran baginda Rasulullah SAW yang diperintahkan kita jalankan, yang dilarang kita tinggalkan. Niku puncak. Niku wa azzaruhu dan Al-Qur'an wonten. Wa nasaruhu dan kemudian kita menolong agama baginda Rasulullah SAW. Apa? Menyiarkan biar nih agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya seperti Maulid ini. Maulid ini adalah dalam rangka syiar Islam, dalam rangka membantu Rasulullah SAW agar Islam tetap bertahan, bisa menyebar dimanapun negaranya. Sebab Islam tidak dibatasi oleh desa, Islam tidak dibatasi oleh kecamatan, Islam tidak dibatasi oleh kota dan kabupaten, Islam tidak dibatasi oleh provinsi, Islam tidak dibatasi oleh negara, bahkan Islam tidak dibatasi oleh pulau, Islam tidak dibatasi oleh benua, Islam bisa di mana saja, Islam bisa berada di mana saja. Itulah agama Islam. Maka Islam tidak ada sekat, tidak ada sekat. Keberadaan Islam dimanapun bisa. Nah, niki sing dimaksud wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu. Dan kita mengikuti cahaya yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Al-Quran. Kita harus ikuti Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah panduan hidup kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Manakala Al-Quran kita jadikan pedoman, manakala Al-Quran kita jadikan petunjuk, mana Al-Quran kita jadikan pegangan, maka selamatlah kita, dunia dan akhirat. Maka bahagialah kita, dunia dan akhirat. Ini adik-adik sekalian, ayo. Al-Quran kita jadi pegangan. Ayo. Al-Quran kita jadikan panduan hidup. Ayo. Al-Quran kita jadikan panutan hidup. Nah, tatkala sudah seperti ini, Masya Allah, keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, kerukunan di dalam kehidupan akan bisa terwujud. Ini yang dimaksud buat tabahu nurul ladzi unzila ma'ahu. Lek wis iso awake dhewe iman karo Kanjeng Nabi. Iman mulyane Kanjeng Nabi. Seperti saat ini kita melakukan kegiatan Maulid Nabi seperti ini, ya wa'azaruhu, mulyane Kanjeng Nabi. Terus wa nasaruhu, kita ini juga menolong baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Untuk nyiarnya agama Islam. Dengan begini kita menjadi tahu siapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dalam, lebih luas pengetahuan kita. Sebab dengan pengetahuan yang lebih luas tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin mendalam ilmu kita, dan kala semakin mendalam kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan menjadi panduan hidup, menjadi apa istilahnya? Ini panduan hidup, karena kita menjadikan baginda Rasulullah SAW untuk satu-satunya figur yang harus kita ikuti, menjadi suri tauladan, di dalam seluruh aspek kehidupan. Inilah baginda Rasulullah SAW yang saat ini tanggal 12 Rabiul Awal kita peringati hari kelahirannya. Sebab di dalam qaul yang muktamad minggu ada 3 yang bersamaan tanggal 12 Rabiul Awal. Pertama, tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal di mana lahirnya baginda Rasulullah SAW. Kedua, tanggal 12 Rabiul Awal di mana baginda Rasulullah SAW bersama sahabat melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan di tanggal 12 Rabiul Awal inilah baginda Rasulullah SAW ila intikal ila apa istilah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 peristiwa yang bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Niatan kita tidak lain tidak bukan adalah Maulidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ulaika humul muflihun, orang yang iman kepada Allah, Rasulullah, orang yang memuliakan kepada Rasulullah, orang yang menolong Rasulullah, dan orang yang mengikuti apa cahaya yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Quran. Ulaika humul muflihun, orang-orang itu akan menjadi beruntung. Diwalik, kalau kita ingin menjadi orang yang serba beruntung, baik di dunianya maupun di akhiratnya, maka ya kudu iman karo Kanjeng Nabi. Kudu ya gelem mulyane marang Kanjeng Nabi. Kudu ya gelem bantu marang Kanjeng Nabi, dan kemudian kudu ya gelem menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan hidup kita. Nah ini ayat yang mengatakan alladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u nurul ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Ini adik sekalian, kita sebagai seorang muslim menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW ini beruntung. Kalau ini sowan teng Habib Sepah Sabutan. Ini lagi jauhnya itu. Kita ini menjadi orang yang sangat beruntung. Maksudnya Habib itu karena kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Beruntung sekali. Karena hanya umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat dan umat-umat yang iman kepada nabi-nabi yang terdahulu, hanya itulah yang nanti akan masuk surga. Di luar itu. Makanya sampai Al-Quran dawuhaken lakot bahwa ya pokoknya wonten ayat ingkang dawuhaken lakot banallahu alal mu'minina ibba'asa fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Benar-benar mendapat anugerah yang luar biasa bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, dengan diutusnya utusan dari kalian semua yang telah membacakan, yang telah mengajarkan Al-Quran dan hikmah, yang telah mensucikan kita dari tidak iman menjadi iman. Ini anugerah yang luar biasa. Walaupun sebelumnya, walaupun sebelumnya kita ini orang-orang yang tersesat, kemudian mau menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kedoliman kita, ketidakimanan orang dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lafi dolalim mungkin wa in kana min qablu lafi dolalim mungkin, maka menjadi orang yang beruntung. Mengapa? Sebab sudah bersahadat, sebab sudah menjadi seorang muslim. Maka amalan yang sebelumnya ketika dia belum beriman, ketika mereka belum bersahadat, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku sekalian, kemudian kita sudah menjadi seorang muslim dari Rasulullah. Kita menjadi seorang yang mukmin juga datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan Maulid ini, ayo kita tingkatkan kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, idealnya kita seorang muslim, puncak keislamannya seperti apa? Itu Rasulullah sampun memberikan, jika menjadi seorang muslim, maka puncak keislaman seseorang seperti apa? Menjadi iman, dan puncak keimanan kita seperti apa? Baginda Rasulullah juga sudah mengajarkan. Dan itu yang harus kita kejar. Dan itu yang harus menjadi target hidup kita. Ketika sudah iman, ketika kita sudah menjadi seorang muslim, maka yang harus menjadi target kita, bagaimana menjadi muslim yang paling utama, bagaimana menjadi seorang mukmin yang utama. Rasulullah mengatakan, Abdulul muslimina islaman, ini adik-adik sekalian,
Kita harus kejar sampai ke sana. Bukan sekedar wis yang penting aku sholat, yang penting aku wis poso, yang penting aku zakat, yang penting aku wis haji. Tapi masih ada tahapan yang harus kita kejar setelah itu semua. Dan kalau dari haji nanti tetap itu harus kita menjadi tujuan hidup kita, memohon terus kepada Allah, ya Allah, balikna ziarah al-haramain, sampaikan saya bisa berziarah ke Mekah dan Madinah dalam rangka menyempurnakan keimananku dan dalam rangka menyempurnakan keislamanku. Nyuwun terus nang Allah. Kalau saya cilik ya mulai saya nyuwun jangan. Moga pada saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi tamunya ziarah Mekah dan Madinah. Itu mulai saya kecampur nyuwun. Nah, puncak keislaman kita apa? Ternyata Rasulullah itu yang dawuhnya Abdulul muslimina islaman. Puncak dari keislaman seseorang adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tidak cukup keislaman kita diukur dari sholat kita tidak. Sholat kita, zakat kita, haji kita, amalan-amalan kita sudah berbuahkah sampai ke tahapan kita sanggup menjaga keselamatan muslim yang lain. Kehadiran kita sanggup menyelamatkan muslim yang lain. Ini coro terjemahannya nggak? Hadir kita sanggup menenteramkan. Hadir kita sanggup menyelamatkan sebagai seorang muslim. Hadir kita sanggup merukunkan. Hadir kita bahkan sampai sanggup mensejahterakan muslim yang lain. Ini puncak kita. Poso wes, zakat wes, sahadah wes, haji wes, amal ibadah wakah wes. Tapi sudahkah dia sanggup menjamin keselamatan muslim yang lain? Dan ini baik dari lesannya maupun dari jemari. Buah daripada sholat kita, buah dari zakat kita, buah dari haji kita adalah memiliki karakter yang sanggup menjaga muslim yang lain. Kalau istilah saiki ngene lho, Cak. Gak ada lu gak keren. Gak ada lu gak rame. Gak ada lu gak menjadi muslim yang ideal. Dia akan disenangkan teman-temannya. Dia akan dicintai teman-temannya. Sehingga ketika kehadiran kita tidak ada, ini gak rame. Kudu poin bolos siji kudu teko. Jam apa? Menentrapkan, mendamaikan, menyenangkan, merukunkan, bahkan sampai sanggup mensejahterakan. Ini ternyata muslim yang ideal. Belum cukup diukur dari puasa kita. Tidak cukup diukur dari haji kita. Tapi bagaimana sampai sanggup menjamin keselamatan muslim yang lain. Jadi ternyata Islam itu sampai ngaten. Makanya ya wis bener gawe Habib Taufan itu wah. Jo awake itu jadi umat Kanjeng Nabi. Tidak hanya memberikan dampak kepada diri kita, tapi juga dampak yang baik pada lingkungan. Nah, wes itu terkait dengan Islam. Sekarang imanan kita. Wes, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, dan seterusnya. Rukun iman menurut Afdolul mu'minina, sekarang mukmin, orang sebaik-baiknya, seutama-utamanya, atau puncak dari keimanan seseorang, itu nopo. Ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik budi pekerti. Artinya nopo. Iman kepada Allah akan berbuah kepada akhlakul karimah. Iman kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah SAW, berbuah akhlakul karimah. Iman kepada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran, berbuah kepada akhlakul karimah. Iman kepada malaikat, berbuah akhlakul karimah. Iman kepada kodok dan kodar, berbuah akhlakul karimah. Iman kepada hari akhir, hari kiamat, juga berbuah pada akhlakul karimah. Sebab puncak dari keimanan seseorang tidak lain tidak bukan ahsanul khuluqan, sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya akhlakul. Jadi ketika orang iman yang puncak
dia akan merubah karakternya orang yang beriman tersebut. Karakter di dalam apanya? Akhlak di dalam apanya? Ucapan-ucapan. Jadi setiap ngendikan, setiap ngomong ini tidak pernah menyakitkan. Setiap ngomong yang ada kebenaran, yang ada motivasi, yang ada hanya ajak-ajak kebaikan-kebaikan. Tidak pernah omongannya menyinggung orang lain. Tidak pernah omongannya menyakitkan orang lain. Orang pernah ngomongin nyelengit kepada orang lain. Terus selanjutnya, akhlak di dalam sikap perilakunya, gerak-geriknya, jalannya. Wis pokoknya obah saobah niku nggih akhlakul karimah. Selanjutnya akhlakul karimah di dalam hatinya. Di dalam hatinya juga akhlakul karimah. Tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada sekapuk. Siapapun yang berbuat salah, kemudian dia maafkan. Tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasud, bersih kabeh. Itu akhlakul karimah di dalam hati. Sampai segininya. Maka jika Islam itu betul-betul diterapkan, maka dunia ini akan terwujud negara ini menjadi negara yang badatun, thayyibatun, warabun. Prosesnya semua mulai iman akan membentuk seperti itu, keimanan kita juga akan membentuk seperti itu. Akhlakul karimah di dalam hati. Kadang itu akhlakul karimah itu dikira hanya di ucapan kok, hanya di apa? Perbuatan kok, kompleks. Baik di dalam ucapan-ucapannya, baik di dalam sikap perilaku adik-adik sekalian, dan juga baik di dalam hati. Harus akhlakul karimah. Sehingga konco niku mboten pernah aku ewoh karo kae, aku gak penak karo kae, aku duwe musuh kae, ndak akan ada. Ndak akan ada. Ais kabeh konco. Nisbate aku tahu salah, maka saya akan minta maaf. Nisbate dia punya salah kepada kita, kita maafkan. Terus enteng. Awake dhewe disalahin, dia kena. Ditaruh di mana pun nggak akan ada masalah, nggak akan ada persoalan. Mengapa? Ya karena akhlaknya itu sudah ada di dalam hati kita. Anaknya ewuh karo kono, gak penah karo kono, nesu karo kono, pegel karo kono. Itu karena belum terbangun akhlakul karimah di dalam hati. Pun kalau akhlakul karimah sampai ke dalam hatinya, maka hidupnya akan nyaman, hidupnya akan tentram, hidupnya tidak pernah terbelenggu oleh apapun. Karena rono nyaman. Kowe tau duwe salah karo aku, ya misalnya sama ngapura sapi nek, wis paling semono. Utawa orang lain yang punya salah kepada kita, ya kita tidak punya dendam, tidak wis maaf nih, enteh kowe enak hidup seperti itu. Itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Yang harus kita jadikan suri tauladan, dan momentum Maulidan ini, momentum peringatan Maulidan ini, mari adik-adik sekalian, kita contoh Rasulullah, kita ikuti Rasulullah, kita jadikan suri tauladan hidup kita mulai sekarang dan sampai akhir hayat. Selamat dunianya, selamat akhiratnya, bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, beruntung dunianya, dan beruntung akhiratnya. Oh iya, yang terakhir, akhlakul karimah di dalam pikiran. Pikiran juga akhlakul karimah. Pikiran juga harus akhlakul karimah. Tidak pernah kita berpikir tentang menyakiti orang. Tidak pernah berpikir akan melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang ada di dalam pikirannya. Baik menjadi orang biasa maupun menjadi seorang pemimpin, tidak ada kecuali tasarruful imam manutun ala ro'iyah. Tidak ada keinginan yang menguntungkan pribadinya, tapi setiap pemikiran-pemikirannya selalu diorientasikan untuk kemaslahatan umat. Ini akhlakul karimah di dalam pikiran. Misalnya kita menjadi pejabat, tidak ada yang ada di dalam pikirannya kecuali maslahah. Piye umatku, piye rakyatku. Nah,
Itu akhlakul karimah di dalam pikiran. Setiap konsep, setiap pemikiran, setiap ide, setiap gagasan, semuanya digantungkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Kalau orang sudah semacam ini, Masya Allah, benar kan? Tetap akan kembali kepada untung umatnya. Maka ini, maulid ini harus kita ramaikan, harus kita biarkan. Sebab ini momentum kita untuk menjadikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan kita, menjadi panutan kita, menjadi nopo. Namanya apa ya sih? Idola, menjadi idola kita. Oh, kamu idola kok, aduh, jadi idola sih gak tepat. Niku kuman akabani karena maipil jannah. Niku apa? Almaru ma'aman ahabba niku mati. Ketika salah kita mengidolakan, kita akan bersamaan dia di mana? Di akhirat nanti akan bersamaan dia. Dia terus ngejak api. Lek ngejak elek. Dan itu kemudian kita jadikan panutan. Tidak ada sosok figur yang paling patut, paling layak untuk kita jadikan panduan itu untuk idola kita kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gue lagi ceritanya malih cara wonten waktu wajang apa yang harus kita jadikan idola. Wes mulai dari kecil kompleks Rasulullah kompleks. Padahal Rasulullah laki-laki. Bisa juga dijadikan saudara bagi adik-adik yang putri. Bisa semuanya, yaitu akhlakul karimahnya itu. Bagaimana adik-adik bersikap kepada dua orang tua. Kayaknya panduan saya tidak bisa membayangkan. Kalau tidak ada panduan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana hubungan antara anak dan orang tua, antara anak dan guru, antara mahasiswa dan dosen, antara anak didik dan pendidiknya. Kalau tidak ada panduan dari Rasulullah, saya tidak bisa membayangkan. Dan ketika panduan itu kita terapkan betul, Masya Allah, guru nyaman mengajar, murid sudah nyaman diajar. Maka transformasi ilmu akan bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, pada kesempatan ini, pesan saya kepada adik-adik sekalian, sudahlah, jangan menjadikan sosok yang lain, figur yang lain untuk menjadi suri tauladan adik-adik, idola adik-adik, jangan. Mulai hari ini, jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi idola adik-adik sekalian, menjadi panutan adik-adik sekalian, menjadikan nopo idola adik-adik sekalian. Insya Allah kehidupan adik-adik sekalian akan bisa baik, bisa selamat, baik di dunianya, bahkan sampai di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit hikmah peringatan Maulid Nabi yang saya sampaikan ini bisa menjadikan motivasi kepada adik-adik sekalian untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa berkembang menuju masa dewasa yang jauh lebih baik. Sehingga adik-adik menjadi figur-figur yang bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Ya, selamat milad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita nggak bisa bertatap muka kepada adik-adik, mohon maaf dan hanya bisa saya sampaikan di sini. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru sekalian, mulai awal dari akhir, apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.